Oke, sebelumnya terima kasih banyak Dr. Dahlia, Dr. Melias, kami dari Kombipar sudah diundang hadir di sini. Sebuah kehormatan melihat ternyata ada komunitas, kebetulan ibu saya juga. Makanya tadi saya ngomong ke Dr. Dahlia, seandainya ada di Jakarta ya dok, ibu saya bisa ikutan gitu. Cuman kalau kesini kesannya jauh banget, dan saya lihat ini komunitasnya sangat positif sekali ya, sangat positif sekali. Kebetulan saya juga beberapa kali kasih ceramah, tetapi memang ke komunitas khusus lansia belum pernah gitu ya. Jadi saya coba sampaikan ya, beberapa memang mantan dosen, ada beberapa juga yang dokter juga, tapi akan saya coba bawakan materinya dengan sangat-sangat sederhana ya. Jadi oke, nama saya memang agak unik ya Bapak Ibu. Seringnya dipanggil Sekun sih ya, Sekun. Jadi dulu waktu saya koas dok, setiap pindah bagian misalnya dari neuro pindah ke psikiatri, saya harus ngejelasin ulang. Sementara teman-teman saya, nama kamu siapa? Riri, Rima gitu ya. Nama kamu siapa? Sekuntri. Tunggu dulu, kamu jelasin dulu sejarahnya apa gitu. Jadi panjang kalau ngejelasin nama saya. Oke, jadi panggilannya Sekun. Saya seperti sudah disampaikan dokter tadi, lulusnya itu 2011 sampai 2013 saya langsung ke Nusa Tenggara Timur, ke Kabupaten Belu di sebelah timur-timur persis. Waktu saya ke sana masih listriknya 12 jam, gak ada sinyal sama sekali. Jadi kalau saya lagi tinggal di puskesmas Senin sampai Jumat, makanan saya 3T, tempe, telur, tahu, gitu doang. Airnya juga terbatas gitu. Jadi ya menurut saya itu sebuah kesempatan juga untuk melihat, oh ternyata ada bagian dari negara ini yang masih jauh dari tingkat kenyamanan ya. Kemudian setelah itu saya kerja di perusahaan dari 2014 sampai 2019. Nah, kebalikan dari Nusa Tenggara Timur, malah di sini saya melihat karena kerjanya di tambang batu bara, jadi duit itu sangat gampang gitu ya. Jadi kalau ada gangguan kesehatan sedikit, kita tinggal rujuk sesuai dengan request dari si karyawannya gitu. Jadi mau misalnya pasang kateter, pasang ring, gak mau di Kalimantan, kita kirim ke Jakarta, bisa difasilitasi. Kalau sakit gak mau lewat darat, kita antar lewat pesawat kecil, itu juga difasilitasi. Jadi sangat jomplang waktu saya di Nusa Tenggara Timur dan kemudian kerja di perusahaan ini. Nah, setelah itu saya rasa cukup sebagai mengabdi ya di masyarakat. Saya coba untuk lanjut sekolah lagi 2019. Jadi saat 2019 COVID mulai naik, sambil kuliah kebetulan penelitian saya juga terkendala karena COVID dok. Jadi saya meneliti harus mengumpulkan orang di sebuah ruangan. Jadi orangnya itu harus 30 orang melakukan olahraga sama-sama. Sementara kebijakan gedung kan cuma 5 ya, cuma 5 dan ada jamnya. Setelah 5 juga harus disterilisasi. Akhirnya terkendala, baru saya bisa menyelesaikan di 2022 penelitian saya, dapat gelar. Dan sembari penelitian dan kuliah, saya coba-coba gimana sih sebenarnya konsultasi kesehatan di telemedicine. Jadi saya di Alo Dokter ya. Saya sebagai quality control di sana melihat bagaimana interaksi antara dokter yang melakukan konsultasi dengan pasien-pasien lewat online, apakah bisa berjalan optimal atau tidak gitu ya. Dan kemudian terakhir saya sekarang fokus di obat-obatan. Oke, sekarang kita langsung ke topik. Nah, peran vitamin D pada lansia. Next. Oke, jadi di tahun 2022 Badan Pusat Statistik Nasional baru mengeluarkan publikasinya tentang statistik penduduk usia lanjut 2022 Indonesia. Jadi kita sepakat dulu bahwa yang dikatakan lansia itu adalah orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas ya. Dan diprediksi di 2030 1
dari 6 orang itu akan berusia 60 tahun lebih. Ya. Dan Indonesia ini termasuk ke dalam populasi aging. Sebuah negara dikatakan populasi aging jika penduduk lansianya itu minimal 10%. Ya. Jadi kalau misalnya di sebuah ruangan atau di sebuah lingkungan ada 100 orang Indonesia, 10-nya pasti lansia. Gitu ya. Jadi kenapa populasi lansia ini atau Indonesia sudah memasuki populasi yang menua atau aging? Karena angka kelahiran semakin turun. Anak-anak muda terutama yang tinggal di Jakarta melihat pernikahan itu bukan sesuatu yang harus dikejar gitu ya. Jadi fokus ke karir dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan Indonesia itu termasuk negara dengan kategori aging population atau aging country. Boleh berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari 2010 sampai 2021 persentase lansia kita itu semakin naik. Jadi di 2021 itu lansia kita itu 10,82%, sementara di 2010 cuma 7,59%. Dan angka harapan hidup dari lansia itu juga semakin membaik. Kenapa angka harapan hidup semakin membaik? Karena fasilitas kesehatan kita semakin membaik. Kemudian kemajuan teknologi dan internet memudahkan kita untuk mengakses apa yang kita perlukan untuk supaya bisa tetap hidup sehat. Gitu ya. Jadi angka harapan hidup juga semakin baik. Semakin tahun gitu ya. Boleh di berikutnya. Nah, ini adalah persentase dari jumlah penduduk lansia kita saat ini. Tapi kita lihat di atas ada sekitar 16,1%, 16% rasio ketergantungan lansia gitu ya. Jadi 16% itu maksudnya ada 1 orang, ada 6 orang berusia 15 sampai 59 tahun yang harus mensupport 1 lansia di Indonesia. Gitu. Jadi lansianya sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri, sudah tidak bisa produktif sehingga dia harus disupport oleh 6 orang dewasa di lingkungannya gitu ya. Jadi arti dari 16% itu adalah ternyata lansia itu berketergantungan terutama kalau ada gangguan penyakit. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi kan angka harapan hidup lansia itu kan semakin tinggi. Kita lihat di sini rata-rata 2019 usia lansia kita itu adalah 71 tahun. Tetapi itu angka harapan hidup ya. Tapi kalau kita ngomongin apakah sampai 71 tahun itu dia dalam kondisi sehat dan produktif dan bisa melakukan apa yang dia mau? Ternyata tidak. Lansia kita itu sehatnya itu hanya sampai di umur 62 tahun. Jadi sampai dia mencapai angka harapan hidupnya di 71 tahun, dia akan sakit-sakitan. Dia akan sakit-sakitan, ada sekitar 10 tahun lah dia sebelum akhirnya mencapai angka harapan hidupnya, dia bergantung kepada orang. Ya. Jadi untuk itulah komunitas seperti ini, edukasi kesehatan sebisa mungkin naikin ini. Jadi lansia boleh tapi tetap sehat. Dan kalau boleh pun angka harapan hidup kita naikin. Ya. Jadi mungkin saya nanti pada saat lansia sebisa mungkin udah nggak 70 lagi angka harapan hidup saya, tapi bisa misalnya 75 tahun. Dan saya masih sehat misalnya tidak sampai 62, harus maju dong ya. 2019 kan sehatnya sampai 62, saya pengennya sampai umur 70 pun nanti saya masih bisa melakukan aktivitas yang saya mau. Dan kalau boleh produktif dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat saya atau dalam skala besarnya terhadap negara Indonesia. Itu ya. Berikutnya. Nah, 1 dari 5 lansia di Indonesia itu mengalami sakit. Ini saya masih membahas tentang publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Ya. Jadi totalnya yang mengeluhkan kesehatan itu 42,5
1% orang lansia. Yang sakit itu sekitar 21%. Sakit itu maksudnya keluhan kesehatannya itu sudah sampai menyebabkan dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Sudah harus ada asistennya, sudah harus dibantu. Dan kalau kita lihat di sini memang semakin tua usia lansianya, seperti di sini ya. Lansia tua 80 tahun ke atas ya memang persentase dia sakit dan mengeluhkan kesehatan itu ya lebih tinggi dibanding lansia muda 60 sampai 69 dan lansia media 70 sampai 79. Nah, yang perlu kita ambil pesan dari publikasi BPS ini juga adalah kita lihat perbandingan antara perdesaan dan perkotaan. Kita lihat bahwa angka keluhan kesehatan dan sakit lansia di pedesaan itu jauh lebih tinggi dibanding perkotaan. Saya rasa sih yang berkontribusi di sini adalah satu, akses kesehatan di perkotaan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, lansia yang tinggal di perkotaan kemungkinan tingkat pendidikannya lebih baik, ya. Jadi tingkat pendidikan yang lebih baik itu memudahkan lansia juga untuk mencari informasi dan mendapatkan dan komunikasi dengan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatannya, gitu ya. Jadi saya rasa sih pertemuan Bapak Ibu semua di sini sangat bisa memberikan inspirasi ya, supaya di pedesaan juga sebisa mungkin angka keluhan kesehatan dan sakitnya itu bisa turun, gitu ya. Berikutnya, oke, vitamin D. Jadi menurut saya di antara banyaknya vitamin D ini merupakan vitamin yang lebih superior ya dibanding vitamin yang lain. Bukan berarti vitamin lain nggak perlu, tapi vitamin D ini perannya sangat banyak, ya. Perannya sangat banyak dan vitamin D ini sebenarnya ibu-ibu bisa diproduksi oleh tubuh manusia. Jadi kita punya kulit, ya. Kulit kita itu di bawahnya itu ada lemak dalam bentuk kolesterol yang kalau terkena sinar matahari, terutama UVB, ultraviolet yang B, dia itu bisa mengubah si kolesterol itu menjadi vitamin D3. Cuman masalahnya orang Indonesia itu takut banget sama matahari. Benar kan? Takut banget hitam, ya. Kemudian belum ada juga panduan yang mengatakan sebenarnya di bawah matahari itu paling bagus jam berapa sih? Ya. Dan kemudian berapa lama gitu, ya. Kemudian kalau saya di bawah matahari lama-lama kena kanker kulit gak? Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan kita mengharapkan matahari untuk mengubah vitamin D di kulit kita itu jadi agak sedikit parno ya, jadi takut kita ya. Gitu. Nah, yang pengen saya kasih tahu di sini gak usah dilihat tulisan-tulisannya. Yang mau saya sampaikan adalah ada 3 organ, sebenarnya 4, yang berperan dalam pembentukan dan penggunaan vitamin D dalam tubuh. Yang satu kulit dengan bantuan matahari, ya. Tetapi karena takut tadi, dan kalau misalnya orang-orang yang tinggal di negara 4 musim, misalnya saat musim dingin gak ada matahari, itu kan kita nggak bisa dapat vitamin D. Jadi ya memang sudah didesain oleh Tuhan, selain dari matahari bisa didapat dari makanan. Oke, jadi organ yang pertama adalah kulit, yang kedua adalah saluran pencernaan, ya, dari situ nanti tempat penyerapannya untuk dipakai ke seluruh tubuh. Yang ketiga, livernya atau hatinya juga harus fit, ibu-ibu. Jadi kalau ada orang, ada bapak-bapak yang suka minum alkohol, livernya rusak, vitamin D-nya nggak akan terbentuk dengan baik. Nah, kita lihat yang organ keempatnya adalah ginjal. Nah, kalau gagal ginjal, itu juga memang akan terganggu pembentukan vitamin D-nya. Pada akhirnya, orang yang gagal ginjal sampai cuci darah, vitamin D-nya harus kita berikan dari luar. Gitu, ya. Oke, boleh berikutnya. Nah, fungsi vitamin D yang sudah sangat sahih diketahui manfaatnya adalah untuk kesehatan tulang. Ya,
Jadi vitamin D itu dipakai untuk membantu ngambil kalsium untuk disimpan di tulang kita, ibu-ibu. Ya, jadi untuk tulang yang kuat itu memang diperlukan kalsium yang cukup, gitu ya. Jadi satu, vitamin D bekerja sama dengan kalsium untuk kesehatan tulang. Nah, yang kedua, dia itu berfungsi juga untuk sistem imun tubuh. Saat COVID, vitamin D itu sangat booming, ya. Jadi di mana-mana orang kena COVID atau tidak kena COVID, semuanya konsumsi vitamin D. Dan yang berikutnya juga adalah ternyata vitamin D itu bisa untuk mencegah kanker tertentu, ya. Nah, boleh berikutnya saya sampaikan yang penting-penting saja ya. Nah, ternyata selain tulang, sistem imun tubuh dan juga untuk mencegah kanker, ada sangat banyak penyakit yang berhubungan dengan kekurangan vitamin D. Penyakitnya itu mulai dari kepala sampai kaki. Kalau kita ngomongin kepala, gangguan-gangguan psikiatri dok, kayak skizofrenia, depresi, ternyata dilihat ada hubungannya dengan defisiensi vitamin D. Jadi dikumpulkan orang-orang yang depresi, dicek kadar vitamin D-nya, rata-rata memang mengalami konsentrasi yang jauh lebih rendah dari normal, gitu ya. Kemudian orang-orang alergi juga ternyata beberapa mengalami defisiensi vitamin D juga. Diabetes tipe 2 juga berhubungan dengan kekurangan vitamin D. Infeksi COVID kita sudah lihat, sampai pemerintah juga, tenaga-tenaga kesehatan juga menganjurkan vitamin ini yang diperlukan. Selama ini kan kita tahu kalau infeksi itu vitamin C ya, konsumsi vitamin C. Tapi saat COVID kita lihat memang vitamin D itu ternyata peran ke sistem imun tubuhnya itu sangat penting, gitu ya. Kemudian kanker yang saya omongin tadi itu kanker payudara, kanker kolon atau saluran cerna bagian bawah, dan kanker prostat pada laki-laki. Itu berhubungan dengan kekurangan vitamin D. Kemudian tulang, karena peran utamanya tadi di tulang. Kalau kekurangan vitamin D pada anak-anak, tulangnya akan layu. Kemudian apabila terkena pada orang dewasa, dia akan keropos, osteoporosis, ya. Jadi sangat banyak penyakit yang berhubungan dengan kekurangan vitamin D. Penyebabnya adalah gangguan sinar matahari terpapar ke kulit. Kemudian ada orang yang sakit livernya, ada gangguan pencernaan, ada gagal ginjal dan sebagainya. Jadi dari penyebab sama penyakit yang ditimbulkan kita sudah bisa lihat dari gambar ini. Berikutnya. Nah, ini nilai normal vitamin D. Jadi kayak misalnya saya kena gula apa enggak, ya kita harus tahu nilai normal dari gula normal itu berapa. Sama kayak vitamin D, kita harus tahu nilai normalnya berapa. Dan ini bisa dicek lewat pengambilan darah ya, ibu-ibu. Cuman memang agak mahal ya, sekitar 300-400 ribu. Ya, jadi dikatakan normal kalau nilainya 30 sampai 100, dikatakan insufisien atau kekurangan tapi belum menimbulkan penyakit itu 20 sampai 30. Kemudian kalau defisiensi di bawah 20 itu biasanya jatuh dikit tulangnya udah patah gitu ya. Nah, kalau di atas 100 itu berisiko untuk terjadi toksisitas atau keracunan. Jadi konsumsi yang berlebihan juga nggak boleh. Harus ada aturannya gitu. Berikutnya. Nah, ini anjuran dari kebutuhan vitamin D. Diingat aja bahwa kalau konsumsi makanan yang mengandung vitamin D sekitar 400 sampai 600, kita nggak usah khawatir akan mengalami defisiensi atau insufisiensi. Gitu. Cuman untuk tahu ya memang harus diukur, gitu ya. Kendalanya di situ. Berikutnya. Nah, kita ngomongin sekarang sinar matahari. Ini penelitian yang dilakukan oleh Prof. Siti, ahli geriatri di RSCM. Cuman penelitian ini dilakukan di tahun 2008, sudah lama sekali. Jadi di tahun 2008 memang dilihat bahwa jam 11 sampai jam 13 merupakan jam yang sangat baik untuk ultraviolet B dari sinar matahari itu membentuk vitamin D. Cuman jam 11
biasanya keluhannya terik banget gitu ya, apa nggak gosong gitu ya. Akhirnya ditanya terhadap orang-orang yang ikut penelitian itu maunya jam berapa gitu. Akhirnya dipilih yang nyaman adalah jam 9. Nah kalau misalnya jam 11 sampai jam 3 itu cuman butuh 7,5 menit di bawah matahari 3 kali seminggu. Kalau yang jam 9 itu harus 25 menit. Ya. Dan organ yang paling banyak bahan dasar untuk vitamin D-nya adalah di lengan dan di sini. Ya, muka juga, tapi saya rasa semua orang gak akan mau mukanya langsung terpapar matahari. Ya, langsung muncul flek hitam dan sebagainya, malah lebih repot ke klinik kecantikannya ya Bu ya. Oke, jadi 25 menit, cuman coba boleh next. Kendalanya adalah itu adalah untuk orang-orang dengan tipe kulit yang ini. Jadi jam 11 sampai jam 13 25 menit hanya yang tipe 3 sampai 4. Gimana saya? Saya tipe kulitnya tipe berapa nih? Yang gitu ya. Karena semakin gelap warna kulitnya, semakin harus lama dia di bawah matahari. Gitu. Jadi hal ini yang salah satu yang mengurangi kepraktisan mendapatkan vitamin D dari bawah matahari. Aduh repot, saya nggak tahu tipe kulit saya berapa dan harus berapa lama. Dan tadi kenapa saya sebutkan 2008, itu 2008 belum ada polusi. Sekarang polusi itu ngalangin UVB untuk nembus gitu ya, kena ke kita. Jadi kalau diukur mungkin sekarang mungkin jamnya sudah berubah. Jam berapa yang ultraviolet B-nya itu emang tinggi. Gitu ya. Yang kemudian kita takutin adalah kanker kulit ya. Ini memang sudah kita tahu bersama bahwa kanker kulit itu bisa disebabkan oleh paparan matahari yang terlalu lama. Dan kalau misalnya kita sudah menggunakan sunblock atau kita pengen dapat matahari cuman lewat kaca tembus, itu nggak ada manfaatnya. Jadi memang mataharinya harus langsung gitu. Dan kita lihat di sini semakin bertambah usianya, walaupun sama misalnya nih umur 20 tahun dan umur 60 tahun sama-sama di bawah matahari di jam yang sama dan durasi yang sama, ternyata produksi vitamin D-nya akan jauh berbeda. Kalau kita lihat di sini di dekade 8 tahun 80-an dengan anak-anak umur 20-an, produksi vitamin D-nya akan jauh berturun. Jadi dengan alasan-alasan itulah maka lansia, kalau sumber satu-satunya vitamin D-nya dari sinar matahari tidak optimal gitu ya. Boleh berikutnya. Nah, ini adalah sumber makanan yang mengandung vitamin D. Jadi yang paling banyak itu adalah salmon, tuna, telur, susu, tapi susu yang sudah dijual di swalayan ya, yang sudah ditambah-tambahin vitaminnya. Kalau susu murni vitamin D-nya nggak terlalu tinggi. Ya, kemudian yogurt, hati, cheese, sama mushroom. Kita makan ini kalau terlalu banyak, semakin bertambah usia semakin takut ya. Karena kita punya kolesterol misalnya, atau punya kondisi lain. Dan ternyata, boleh berikutnya. Ternyata tadi kan rekomendasinya 400 sampai 600. Kalau kita lihat di sini susu aja per porsinya cuma 150, jadi kurang. Masa kita minum 1 liter, kan gak mungkin. Ada risiko kesehatan lain yang muncul saat kita mengkonsumsi susu untuk mendapatkan vitamin D, tapi jadinya lemaknya berlebihan, gitu kan? Jadi agak bingung nih, gitu ya. Belum lagi semakin bertambah usia, makin alergi sama susu. Minum susu dikit mencret, gitu ya. Benar ya, Bu ya. Jadi kalau kita pengen dapetin vitamin D dari makanan yang rata-rata itu hewani atau yang lemaknya tinggi, ya tidak bijak juga gitu. Makanya untuk lansia memang, boleh berikutnya. Makanya lansia memang harus dipikirkan cara lain selain dari sinar matahari dan sumber makanan, gitu ya. Dan ternyata mengapa pada akhirnya terfikirkan oleh para ahli untuk membuat sebuah vitamin D dalam bentuk suplemen? Karena bukan cuma di Indonesia
yang notabene negara tropis, mataharinya banyak, mengalami kekurangan vitamin D. Di seluruh negara ternyata ada sekitar 1 miliar yang mengalami vitamin D yang rendah, ya. Termasuk juga adalah Indonesia. Dan karena kita juga ada faktor kultur ya, nutup semua ya. Kita kan agak fobia sama matahari ya, beda dengan bule ya. Dan penelitian yang dilakukan oleh profesor tadi, yang ada jam-jamnya itu, di tahun 2008 itu wanita Indonesia berusia di atas 60 tahun itu sekitar 35% mengalami defisiensi vitamin D. Jadi kalau ada 10 orang lansia wanita, 4-nya pasti kekurangan vitamin D. Itu 4 orang atau 3,5 orang. Itu berikutnya. Nah, ini orang-orang yang berisiko mengalami defisiensi, orang yang gampang patah tulangnya, kemudian orang yang pencernaannya terganggu, makanannya harus sangat-sangat diperhatikan, karena kalau salah makan dikit pasti ke belakang terus gitu ya. Nah, kalau orang seperti itu pasti penyerapan vitamin dan sebagainya juga akan terganggu. Kemudian orang dengan kulit yang gelap ya, itu juga biasanya kekurangan vitamin D. Kemudian orang yang obesitas atau gemuk, karena vitamin ini larut lemak ya, jadi vitamin D-nya ada kecenderungan untuk tersimpan semua di lemak. Padahal yang membutuhkan kan banyak ya, tulang, sistem imun tubuh, mencegah kanker. Tapi kalau numpuk semua di lemak, akhirnya nggak bisa dipakai. Makanya orang-orang dengan obesitas biasanya juga ada kekurangan vitamin D. Ya. Kemudian gagal ginjal tadi sudah saya bahas, karena ginjal dan liver merupakan organ yang diperlukan ya untuk proses pembentukan di dalam tubuh. Berikutnya, ini tanda dari kekurangan vitamin D. Tapi ya seperti perubahan mood, gampang marah, kram otot, gampang lelah, baru bangun udah capek gitu ya, padahal belum ngapa-ngapain, gampang banget nyeri ototnya, yang gitu-gitu. Cuman tanda-tanda ini juga dimiliki oleh penyakit yang lain. Kayak misalnya gampang lelah, ternyata gulanya yang lagi tinggi. Jadi ini nggak bisa kita pakai sebagai acuan untuk mengatakan bahwa kita sedang mengalami kekurangan vitamin D. Tapi saat gejala ini muncul, kita bisa melakukan pengecekan secara objektif ya, diambil darahnya, baru dipastikan memang saya gangguan moodnya atau gampang lelahnya itu memang karena vitamin D atau yang lain. Gitu. Makanya lansia sebenarnya disarankan, bukan lansia, orang dewasa di atas 35 tahun disarankan untuk melakukan medical check up sekali setahun. Kalau nggak ada masalah, dijarangin jadi sekali 2 tahun. Gitu. Berikutnya, nah ini ini sebenarnya cara-cara kita untuk ini buat dokter sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita untuk berapa sih yang dibutuhin gitu ya. Jadi acuan dari dokter untuk memberikan vitamin D ini kepada pasien adalah nilai laboratoriumnya. Jadi kalau nilai laboratoriumnya di bawah 20, kita pengen naikin ke 40, ini kita bisa pakai jadi panduan ya. Oh, kalau misalnya saat datang ke kita 20 nih, kurang, kita pengen naikin jadi 40, kita perlu ngasihnya 4.000 gitu ya. Jadi ini sebenarnya cuma panduan aja buat dokter, cuman kita harapkan nilai normal baik itu dewasa muda maupun lansia, vitamin D-nya itu ada di batas 40 sampai 60. Jadi kalau dicek nanti diperhatikan, kalau kurang dari situ kita sudah perlu untuk suplemen vitamin D. Berikutnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan saat COVID kemarin ada rekomendasi, ada penelitian yang mengatakan vitamin D sangat baik perannya untuk membantu percepatan orang yang terkena infeksi COVID. Maka beramai-ramailah orang, ada keluhan atau tidak ada keluhan, kena COVID atau tidak, makan vitamin D. Akibatnya apa? Banyak muncul kasus efek samping. Ya, jadi BPOM di 2021 itu ini nggak benar nih. Harus kita atur masyarakat, kita jaga masyarakat supaya konsumsi vitamin D-nya jangan sembarangan. Oke? Oleh karena itu, setiap ada yang mengkonsumsi vitamin D tanpa
konsultasi dulu dengan dokter, nggak boleh lebih dari 4.000 IU. Kalau yang dibagikan ke ibu-ibu itu semua tadi itu yang satu tabletnya 1.000 benar, ya. Jadi nggak boleh konsumsi 4 kali yang modelnya seperti. Jadi harus dibaca dulu ya itu yang berapa ya. Karena itu sudah masuk ke dosis berlebihan, gitu ya. Nah kalau konsumsi di atas 4.000 itu yang seperti sudah saya katakan tadi ada resiko keracunan atau toksisitas ya. Dan kalau sebenarnya BPOM juga bilang kalau boleh sih sebelum konsumsi vitamin D yang dosis tinggi periksa dulu, pastiin dulu bahwa nilai dari laboratoriumnya segitu. Cuman kalau nggak ada keluhan patah tulang, kemudian nggak ada tidak berkulit gelap, tidak ada gangguan pencernaan, saya rasa nggak perlu dulu untuk cek laboratorium, ya, karena biasanya kan masyarakat mahal gitu, nggak ditanggung BPJS gitu, jadi nggak usah dulu selama memang nggak ada keluhan. Tetapi memang untuk mempertahankan kesehatan, terutama buat ibu-ibu yang jarang keluar rumah, ya, yang sumber makanannya juga sudah terbatas karena dokter ngebatasin kolesterolnya lagi tinggi bu, nggak boleh dulu konsumsi ini. Saya rasa untuk konsumsi 1.000 per hari cukup, ya, 1.000 per hari cukup. Kalau misalnya memang berkesempatan untuk medical check up, ini diperiksa, kalau nilainya memang agak rendah sekali, misalnya di bawah 20, boleh kita naikin 2.000, 3.000, 4.000 gitu ya. Berikutnya. Oke. Sudah di kesimpulan bahwa vitamin D itu merupakan vitamin yang larut lemak yang fungsinya sangat banyak dari atas sampai bawah. Kalau kita ngomongin vitamin A mungkin manfaatnya cuma ke kulit atau ke mata. Kalau vitamin D semua organ bisa merasakan manfaat atau benefit dari si vitamin D ini. Kemudian kasus kekurangan vitamin D itu ada di seluruh dunia. Angka kasusnya tinggi dan tidak menutup kasusnya itu terjadi juga di Indonesia walaupun kita negara tropis, ya. Kemudian suplementasi disarankan karena ada kendala untuk mendapatkan vitamin D dari matahari maupun dari makanan, dan batas konsumsinya adalah nggak boleh lebih dari 4.000 international unit per hari. Oke, saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Dr. Sekundri.